batin sumayar ibu alal buraq. Wa yaqulu ta'ala mada turidu maya Ramadan wa yaqul anjilhu bi jawari nabika ayunjilallahu firdaus wa yaqulu ya Ramadan mada turid wa yaqul qadaita hajati ya Rabb aina karamatuka wa yatimna ati madinatun minan ya utatin hamra'a wa jabarjatin hadratan wa fi kulli madinah al-qasrin. Dan satu riwayat atau hadis bahwa Ramadan pada hari kiamat besok akan datang dengan bentuk gambar sangat indah dan bagus. Kemudian bersungkur sujud di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, hai Ramadan, mintalah apa hajatmu. Dan tolonglah orang yang tahu menunaikan hakmu. Maka Ramadan pun berkeliling di padang luas dan membimbing serta menolong orang-orang yang telah tahu menunaikan haknya atau puasanya. Kemudian berhenti di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, hai Ramadan, apa yang kau kehendaki? Ramadan menjawab, saya menghendaki agar Tuhan berkenan memberikan kepadanya mahkota kebesaran. Maka Allah memberi 1000 mahkota kepadanya. Kemudian dia Allah memberikan syafaat atau pertolongan kepada 70.000 orang-orang yang berdosa besar dan mengawinkan mereka dengan 1000 bidadari yang tiap-tiap bidadari mengasuh 70 gadis bidadari. Kemudian Allah menaikkan di atas binatang burak. Kemudian Allah berfirman, mau apa lagi engkau yang Ramadan? Dia menjawab, tempatkanlah dia di samping nabimu. Maka Allah pun menempatkan pula di tempat surga Firdaus. Allah berfirman lagi, ya Ramadan, apalagi yang kau kehendaki? Ramadan menjawab, telah engkau laksanakan hajatku ya Tuhan, di mana kemuliaan engkau. Maka Allah memberikan 100 kota, gedung yang dibangun dari batu-batu permata indah, merah dan batu warna hijau, sedang tiap-tiap kota berdiri 1000 istana megah. Jadi surga itu nggak dari nggak enak gitu. Jadi yang di dunia enak itu nanti yang di sana nggak enak. Jadi jangan enak-enak di dunia, insya Allah nanti enak di sana. Tapi kalau di dunia enak-enak terus di sana nggak enak. Ya, meskipun yang nggak enak-enak ini ya. Gak enak gimana memang dimakan nggak enak. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala inna awlan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum ala shalah alaihi salam. Dan dari itu masuk dari Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang paling utama bagi saya di hari kiamat ialah dia yang paling banyak membaca sholawat untukku. Nah, kalau kamu tak perintahkan baca sholawat 1000 tiap hari, itu sudah hebat. Ya, zaman ini baca sholawat 1000 kali, hebat. Ya, 100 saja kalau ingat, apalagi 1000, ya. Itu paling banyak sudah. Kalau nggak dapat pertolongan lidahnya nggak bisa baca sholawat, nggak bisa. Jadi kata mengajar sholawat juga nggak mau, nah, dipaksa juga nggak mau. Karena apa? Memang bukan untuk berselawat. Wa an Zaid bin Rafi' an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu man shalla ala mi'atan fi kulli jum'ah ghafara lahu walau kana dhunubu misla jababil bahr. Dari Zaid bin Rafi' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang baca selawat 100 kali untuk saya tiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosanya
meskipun dosanya itu sebanyak buih lautan. Coba dosanya penuh buih lautan 100 kali, tapi kan ada masa sih dosa saya diampuni. Itu memang jarang. Ulangan ragu-ragu ini repot. Ya. Ibnu Abbas waqala Nabi SAW idakan awliyaumi di Ramadan abatrihum mintatil asr yutala lahal musyira wa taharaqu awraqul asjar al jannah fayusma min dalika saudara lam yasma'inna sami'un asanawin fatandurul qur'an ila dalika fayaquluna Allahumma ja'alna fi adasari min ibadi azwajan wa min abdin shoma ramadan ila jawu ta'ala zawjatan min tilkal quri fil qaimati kama qala ta'ala fi kalamil qadim urun maksuratun fil khiyam wa la kulli khawra'u minhunna sabna hulat laysat lahu la'ani wa hudud wa kulli ram'atin sarirun min yakur tatin hamrata mansudun bidur wala kulli saririn sabuna firasan wa sabuna medatan min alwani ta'am hadal muqsam ramadan siwa ma'amila minal hasanah. Apabila permulaan dari bulan Ramadan maka angin meniup dari bawah aras yang disebut al-musyiratu, anginnya namanya al-musyiratu, dan bergelar daun pohon-pohon surga. Dari sana terdengar suara indah yang belum pernah didengar oleh siapapun. Para bidadari melihat ke arah suara itu serta berkata, ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini sebagai istri bagi para hamba-hambamu. Maka tiada seorang pun yang berpuasa di bulan Ramadan melainkan dia akan dinikahkan, dikawinkan oleh Allah dengan bidadari pimitan dalam tema sebagaimana firman Allah di dalam qadimnya Al-Quran. Para bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah dan tiap-tiap bidadari mengenakan 70 perhiasan. Ya kayak India 70 mau motornya dikai irung itu. Tidak hanya satu macam, dan bagi tiap-tiap perempuan sebuah balai tempat tidur terbuat dari batu-batu permata yang indah, yang merah dan disulam dengan mutiara. Dan di atas tiap-tiap balai terdapat 70 kasur dan peralatan lain-lainnya, dan juga 70 meja makan penuh dengan bermacam-macam makanan. Dan ini disediakan kepada orang-orang yang khusus berpuasa di bulan Ramadan, kecuali balasan amal baik yang dia kerjakan. Maka sewajarnya seorang mukmin menghormati bulan Ramadan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat atau mungkar. Bahkan seharusnya menyibukkan diri dengan ketaatan serta memperbanyak untuk membaca Quran dan membaca selawat, tasbih, zikir. Bukan ngelamun, bukan ngomong, gak karu-karuan bulan puasa, ya. Kalau gak penting jangan keluar rumah. Tapi kalau bulan puasa full, mulai subuh sampai maghrib nggak ngomong, gimana kan? Kalau jajak ngomong pura-pura nggak dengar, gimana? Memang nggak dengar, tidur. Jadi nggak kerja, tidur aja, pahala. Tapi tidurnya pikir, ya.
balik sini 1 juz, miring sini baca 1 juz, ya, yang hafal Quran ini duduk 1 juz, terus mengamalkan dalam puasa itu. Bisa jadi nggak bisa dibantal. Kalau terdengar sudah ngorok berarti nggak baca. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ini apa itu umat Muhammadin nur nuraini kailan yadurhum bil mati faqala Musa manurun ya Rab faqala ta'ala nur Ramadan wa nur Quran faqala Musa umatul mati ya Rab qala Allah ta'ala bil matul qabri wa bil matul yaumil qiyamah." Sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya agar supaya mereka tidak ditimpa oleh 2 bahaya kegelapan. Nabi Musa bertanya, apakah 2 cahaya itu ya Tuhanku? Allah menjawab, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa bertanya lagi, apakah 2 kegelapan itu ya Tuhan? Allah menjawab, yaitu gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadar majlis ilmi fi Ramadan kata Allah taala bi kulli qadamin ibadat sanah wa yakuna ma'ikat al-arsh wa man dawama 'ala al-jamaah fi Ramadan Allah taala bi kulli rakatin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala wa man bara walidayhi fi Ramadan yanalu nadran Allah ta'ala bi rahmati wa nakafirun fil jannah wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha Ramadan ila wala sawab Maryam wa Asia wa man qada hajatan akhihi muslim di Ramadan qada ta'ala lau alfu hajatin yaumal qiyamah. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu atau pengajian khususnya di bulan Ramadan, sekali lagi di bulan Ramadan, maka Allah mencatat tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun, dan dia akan bersamaku di bawah panji-panji aras. Barang siapa yang melanggengkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kotak yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka akan memperoleh perhatian Allah dengan kasih sayang, sedang saya menjaminnya di dalam surga. Dan seorang perempuan yang mencari kerinduan suaminya khususnya di bulan Ramadan, maka baginya pahala sebagaimana pahalanya Siti Maryam dan Sayyidatina Asia radhiyallahu anha. Dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan menolong 1000 keperluannya nanti pada hari kiamat. Jadi bulan Ramadan bukan tambah libur atau prei, istirahat, nggak ada, ya, siang istirahat, malam
lembur. An-Nabi Hurairah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun yuqabbihi wa kataba lahu sawabul musallin fi dalikal masjid wa salat alal malaikatu wa astaghfara lahu hamlatul ars madama fi dalikal masjid. Barang siapa memberi penerangan lampu di masjid dalam bulan Ramadan, maka baginya cahaya di dalam tubuhnya dan dicatat untuknya pahala orang-orang sholat di dalam masjid itu, dan para malaikat sama memohonkan tambahan kebaikan sholawat untuknya. Bahkan para malaikat pembawa ars pun memohonkan ampunan untuknya selama lampu itu menyala ibadah di masjid. Ya, kalau sudah ada ini, ya kamu bendeng saja lampu. Nabi Alaihissalam tidakkan awal itu di Ramadan sudah disayatin pemerintah jinni wa gulibat abwabun nira walam tahbabu minha wa butikat abwabun jinan walam yublak babu minha bayaqulu ta'ala fi kulli layatin min Ramadan salasan marah hal min sa'ilin fa'udiyahu su'alahu hal min ta'ibin fa'atabu alaih hal min mustafirin fa'ifir lahu wa yabtiku ta'ala bi kulli yawmin min Ramadan al-fa'al fin minan nar wa istawjab al-adab pada kana yaumul jum'ah yuktik bi kulli sa'atin al-fa'al atiku minan nar pada kana akhir yaum min Ramadan yuktik yadati man uktika min awal syahr. Apabila permulaan bulan Ramadan, maka diikatlah semua setan dan jin yang durhaka, ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak sebuah pintu pun yang dibuka, dan dibukakan semua pintu surga, tidak sebuah pintu pun yang ditutup. Dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman 3 kali, apabila orang yang minta, maka akan aku beri permintaannya. Apabila yang orang yang taubat, maka akan aku beri taubat kepadanya. Apabila orang minta ampun, maka akan aku beri ampun. Pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan, Allah Ta'ala membebaskan 1.000 atau 1.000.000 budak dari neraka yang seharusnya dapat remisi. Itu khusus bulan Ramadan, ya. Begitu takbir balik lagi rombongan, mudik cemplung lagi itu yang masuk neraka. Itu yang tidak enak masuk neraka itu dibebaskan 1 hari tapi mudik dibalik ke mana waktu. Mudah-mudahan kita sudah selamat dari neraka semuanya. Pada hari Syak ragu-ragu pada 7 macam. Yang 3 diperbolehkan tapi makruh. Yang 3 diperbolehkan dan tidak makruh. Dan yang 1 tidak diperbolehkan. Adapun 3 yang diperbolehkan tapi makruh yaitu puasa pada hari yang diragukan dengan niat puasa Ramadan. 2, berpuasa dengan niat puasa Ramadan karena menunaikan kewajiban yang lain. 3, berpuasa dengan niat yang ragu-ragu, artinya apabila hari ini termasuk bulan Ramadan, maka puasa untuk Ramadan. Kalau masih ragu-ragu ini masih bulan Syaban, maka puasanya untuk Syaban. Seperti itu diperbolehkan. Adapun 3 yang diperbolehkan tanpa makruh, yaitu puasa pada hari yang dilakukan dengan niat puasa sunnah.
kedua dengan niat puasa bulan Saban. Ketiga dengan niat puasa saja atau puasa sunnah mutlak. Adapun yang satu tidak boleh ialah berpuasa pada hari Syak dengan niat. Apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka puasa untuk bulan Ramadan. Dan apabila bulan Ramadan, maka tidak jadi berpuasa. Maka seperti itu tidak boleh. Artinya meninggalkan puasa bulan Ramadan. Ya. Kemudian jelas puasa itu hukumnya bulan Ramadan hukumnya wajib. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayatin ukhra. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa kepada Allah dengan puasa itu. Hanya berapa hari tertentu. Barang siapa dari antara kamu ada yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain atau mengkodoknya. Sebanyak hari dia tidak berpuasa. Nabi SAW menghayatkan dari firman Tuhannya, "Ulu amal ibni Adam lau ila saum, fainauli wa najzi bihi." Semua amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasanya itu untuk khusus aku. Dan aku sendirilah yang akan membalas. Sebab puasa adalah ibadah yang sangat samar-samar. Tidak terdapat satu perbuatan yang bisa disaksikan berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang disebutkan as-shaim ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untuk Allah Ta'ala yang menilai, bukan manusia, bukan malaikat, langsung Allah Ta'ala yang menilai, ya. Oleh karena itu puasa itu merupakan ibadah yang sangat samar, tidak bisa diketahui oleh seorang pun melainkan Allah. Maka Allah sendirilah yang membalasnya. Oleh sebab itu telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Idza kana yaumul qiyamah yajibu qablahum ajnahiyatun ka'adhil tayr wa yatiruna bi ala khibaril jannah wa yaqulu al jannah man antum wa yakuna nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqul hal ra'aytumul hisab wa yaqul la summa yaqul sanian hal ra'aytumul sirat wa yaqul la summa yaqul lima wajadtum hadhihi darajat wa yakuna abdallah ta'ala sirat dari dunia wa fil jannah sirat fil akhirah. Apabila sudah datang pada hari kiamat, maka datanglah satu kaum yang bersayap seperti sayapnya burung-burung dan mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Penjaga surga bertanya kepada mereka, siapakah kamu sekalian? Mereka menjawab, kami sekalian dari umat Nabi Muhammad SAW. Penjaga surga bertanya, apakah kamu mengetahui hisab? Mereka menjawab tidak. Kemudian penjaga surga bertanya lagi, apakah kamu tahu jembatan Shiratal Mustaqim?
Mereka menjawab tidak. Penjaga surga bertanya lagi, dengan apa kamu dapatkan kedudukan derajat yang tinggi ini? Mereka menjawab, kami pertama telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia, maka kami dimasukkan surga di akhirat juga dengan diam-diam pula. Makanya kalau berbuat baik jadikan rahasia, ya, sampai orang nggak tahu kamu berbuat baik itu diam. Nanti kamu tahu nyelonong masuk surga, berobos, nggak lewati mizan, nggak lewati sirat, ya. Tapi kalau kamu belak-belakan begitu ya kamu harus melihat matahari di atas kepalamu itu yang cari naungan. Apabila seorang berpuasa khawatir berbahaya atas dirinya dan sebab lapar dan haus, atau dia sakit dikhawatirkan bertambah sakitnya sebab berpuasa, maka boleh berbuka karena keadaannya dalam bahaya. Segala macam bahaya itu bisa membolehkan apa-apa yang dilarang. Ya, karena ternyata jam 11 berlutut itu kamu langsung makan jambu berlutut. Ada mah nggak kuat, memang nggak kuat gitu. Ada yang baru sahur jam 4, jam 7 sudah lapar itu langsung, ya, karena sakit itu. Kalau makan sakit lambung. Tapi sudah itu bayar fidyah, kemudian mengkodok. Ganti lagi, sudah bayar duit, bayar makanan, kamu habis hari raya bayar utang lagi, kayaknya. Dan bayar utang tidak. Yang perempuan-perempuan yang masih datang bulan ini, waduh, kalau bayar itu susah. Sampai nunggu 1 tahun nanti mau puasa saja saya bayar utang. Itu hanya senangannya utang, nunda-nunda itu. Mudah-mudahan senangannya utang itu langsung bayar. Habis puasa Syawal bayar utang gitu. Kalau nunggu nanti mau puasa aja kalau kamu mati punya utang. Hati itu. Gak enak punya utang. Punya utang puasa mati. Tuh. Satu tinggalkan puasa 60 tahun selesainya. Itu ditemani sama ular namanya Sujaul Akro. Suja. Dibelit kan. Dibelit saja dan retak semuanya. Tulang hancur satu puasa itu. Ya, mudah-mudahan jangan kan puasa ya. Nah, sudah ngotok-ngotok yang mundur-mundur ini sadar kayak umurnya masih ada aja bulan puasa gitu. Ya kalau disuruh mati, ya. Ini lagi katakan bulan aja masih kotor. Pakai rok aja, ya kan? Nah, kalau dia laki kok ngotot terus itu gimana? Andawa kan Nabi Muhammad SAW kal utiat ummati khamsatu asya'i lam tuqali ahadin qablahu. Al-awwal dan awlalatin bi Ramadan yang berullah ilaihi bi rahmah. Man nadara ilaihi bi rahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Wasani ya'murullahu ta'ala al-malaika beristighfari lahu wasasi an kata famisa'in ajaba innallaha min rihil miskin. Warabi ya Allah ta'ala bil jannah at-tahidi dinatika jinata wa yaqulu tuba ibadiyal mu'minin hum awliyai wal khamis ya Allah ta'ala jami'an. Umatku telah diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka, yaitu 1. Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah melihat mereka dengan kasih sayang.
Dan barang siapa dilihat oleh Allah dengan kasih sayang, dengan rahmatnya, maka tidak akan disiksa selama-lamanya sesudahnya. Kedua, Allah memerintah kepada para malaikat agar supaya memintakan ampun untuk mereka. Ketiga, bahwa mulut orang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada minyak misik. Empat, Allah berfirman kepada surga, berhiaslah engkau, dan Allah berfirman pula, untung sekali bagi para hambaku yang beriman, mereka adalah menjadi kekasihku. Kelima, Allah memberikan ampun kepada mereka semua. Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka diampunilah dosa-dosa yang telah terdahulu, yang lalu. Bahwa Nabi Muhammad SAW kal inna wa ta'ala fi kulli sa'ah di Ramadan yuktib cita mi'atin alfi rokobatin minan nar limas tajab ber'adabi ila laylatil qadar wa fi laylatil qadar yuktib yadani man untika min awal syahr wa fi yamil fitri yuktib yadani man untika min awal syahr ila yamil fitri. Sesungguhnya Allah pada tiap-tiap jam di bulan Ramadan membebaskan 600.000 budak dari neraka, dari orang-orang yang seharusnya disiksa dengan Lailatul Qadar, disiksa sampai dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar Allah membebaskan budak sebanyak bilangan budak yang dibebaskan dari semua pertama bulan Ramadan. Dan di hari raya Idul Fitri Allah membebaskan budak sebanyak budak yang dibebaskan dari permulaan bulan Ramadan sampai dengan hari raya Idul Fitri. Dalam kitab Mishkatu terakhir dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW, tidak karena akhir lailatin Ramadan berarti sambatullah wal malaikati musibatan li ummati Muhammad SAW. Kila ya Rasulullah, ayu musibati dia wala SAW dahabu Ramadan fa inna dawati fi mustajabatun wa sadaqah maqbulan wal hasanah mudha'afatun wal adab matbu'un. Apabila malam akhir bulan Ramadan, maka menangislah semua langit, bumi dan para malaikat karena musibah yang menimpa umat Muhammad. Rasulullah ditanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Beliau alaihi menjawab, karena perginya bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu semua doa dikabulkan, semua sedekah diterima, dan semua kebaikan dilipatkan pahalanya, serta siksanya pun ditolak dan dihentikan. Apakah ada musibah bencana yang besar dari perginya bulan Ramadan? Kalau semua langit dan bumi menangis sebab kepentingan kita, maka tentunya kita lebih berhak menangis dan lebih sayang dengan keputusan segala keutamaan dan kemuliaan itu, khususnya kemuliaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengetahui keutamaan bulan Ramadan dan kehebatan bulan Ramadan, sehingga kita tidak sia-siakan waktu berpuasa atau kita sia-siakan jam-jam bulan Ramadan tidak berpikir dan tidak bertasbih, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
karena semuanya amal, tidak ada yang ditolak, tidak ada amal yang tidak diterima. Semakin kita banyak berpikir kepada Allah, maka banyak pula Allah akan mengingatmu berpikir kepadanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi hikmah bulan Ramadan ini yang sebelumnya kita tidak tahu keutamaannya dan fadilahnya, sekarang kita lebih mengetahui. Mudah-mudahan kita menjaga hari-hari itu untuk selalu berhias dengan zikir, Quran, sholawat, tasbih, segala macam amalan-amalan sedekah, terutama digencarkan sedekah bulan Ramadan. Saya gencar pula Allah Ta'ala memberikan balasan-balasan sesudah bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli